Kami lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah melarang masuk warga negara asing dari 11 negara di benua Afrika untuk mencegah varian baru COVID-19 Omicron. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyatakan, selain memberlakukan larangan masuk ke Indonesia bagi warga negara di benua Afrika, pemerintah juga memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari. Pemerintah memberlakukan larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari dari 11 negara, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saxono Harbuwono, seusai menghadiri acara Forum Ekonomi Digital Kominfo pada Selasa 30 November. Ia menyatakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19, Omicron, yang kemungkinan lebih besar transmisi penularannya dibandingkan varian sebelumnya. Sesuai dengan perkembangan bahwa sekarang ini sudah berkembang varian baru Omicron, maka kita melakukan berbagai macam perubahan regulasi. Salah satu perubahan regulasi yang kita lakukan adalah lama karantina. Sehingga WNA-WNA yang mempunyai riwayat perjalanan ke luar negeri di daerah-daerah yang sudah endemik Omicron itu mengalami peningkatan perpanjangan menjadi 14 hari untuk WNA. Begitu juga untuk WNI. Untuk WNA tidak diperbolehkan masuk, tapi untuk WNI menjadi 14 hari. Dante menambahkan saat ini pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap varian baru COVID-19 tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan pemerintah guna mencegah penyebaran varian Omicron di Indonesia. Indonesia mewaspadai dan mengantisipasi masuknya varian Omicron yang sudah masuk ke sejumlah negara. Juru bicara COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebutkan beberapa langkah yang akan dilakukan guna mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Wiku Adhisa Smito secara daring Selasa 30 November menyebut, Indonesia saat ini sedang mewaspadai dan mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19, yakni Omicron. Adapun kunci dari antisipasi masuknya varian Omicron ini, dengan mengkaji ulang kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara. Pasalnya beberapa negara telah mengkonfirmasi adanya kasus Omicron di wilayahnya. Selain itu juga, meningkatkan whole genome sequence atau pengurutan keseluruhan genom untuk mendeteksi varian Omicron, memastikan pula mobilitas masyarakat dilakukan dengan aman, serta memastikan testing dan tracing terutama pada pelaku perjalanan luar negeri. Meskipun hingga saat ini kasus positif di Indonesia masih terus menunjukkan penurunan, namun kita tidak boleh lengah karena belajar dari varian Delta pada periode Idul Fitri, apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan dibiarkan menyebar luas di masyarakat, mobilitas masyarakat yang tinggi, terlebih pula apabila kita tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, maka varian ini dapat kembali meningkatkan kasus COVID-19. Sebelumnya, Wiku juga mengatakan bahwa protokol kesehatan yang ketat juga perlu untuk dilakukan, mengingat perayaan Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO berhasil mengidentifikasi varian baru COVID-19 yang berasal dari Afrika Selatan dan diberi nama Omicron. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia siaga penuh dan mengambil langkah cepat dengan menerapkan kebijakan larangan masuk sementara pelaku perjalanan luar negeri dari negara yang sudah terkonfirmasi penyebaran Omicron. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berhasil mengidentifikasi varian baru dari COVID-19 yang diberi nama Omicron. Varian tersebut berasal dari Afrika Selatan. Omicron mengombinasi mutasi yang sebelumnya dimiliki COVID-19 varian lain dengan tingkat transmisi penularan lebih cepat dibanding varian Delta dalam kurun waktu yang sama, yakni 22 hari. Hingga saat ini 13 pemerintah sudah mengkonfirmasi kasus Omicron di negaranya. Total kasus konfirmasi varian Omicron dari 13 negara yakni sebanyak 128 kasus dengan kasus
portable sebanyak 1.073 kasus. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Wakil Ketua Satu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan pada 28 November 2021, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil langkah cepat agar kemungkinan masuknya varian Omikron ke tanah air diperkecil. Kebijakan yang diambil yakni pelarangan masuk sementara pelaku perjalanan luar negeri bagi warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara terkonfirmasi atau memiliki kemungkinan kasus. Total ada 11 negara yang dilarang masuk ke Indonesia. Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Ia menambahkan, daftar pelaku perjalanan luar negeri dapat bisa berubah seiring dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, serta mulai berlaku pada 29 November 2021, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, bagi warga negara Indonesia yang pulang ke tanah air serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terkonfirmasi, akan menjalani karantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan menambah waktu karantina menjadi 7 hari bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan luar negeri ke negara non terkonfirmasi. Selain pelarangan masuk sementara, pemerintah juga meningkatkan tindakan genome sequencing bagi pelaku perjalanan luar negeri yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini varian Omikron. Kerjasama internasional juga dilakukan untuk melihat dampak Omikron terhadap vaksin dan antibodi yang terbentuk. Dinas Kesehatan Kota Bandung akan memperketat pengawasan pelaku perjalanan serta melakukan pemeriksaan whole genome sequencing kepada warga yang terpapar COVID-19. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 varian Omikron di Kota Bandung. Dinas Kesehatan Kota Bandung turut mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 varian Omikron dengan memperketat pengawasan kegiatan masyarakat, khususnya bagi para pelaku perjalanan. Dinas Kesehatan telah mengerahkan petugas puskesmas di setiap wilayahan untuk mendata dan melaporkan setiap warga yang berpergian dari dan keluar negeri, serta memastikan warga tersebut melakukan serangkaian karantina. Selain memperketat pengawasan, Dinas Kesehatan juga akan melakukan pemeriksaan dengan metode Whole Genome Sequencing atau WGS kepada warga yang dinyatakan positif COVID-19. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui COVID-19 varian apa yang menjangkiti warga tersebut. Kita perlu melakukan pemantauan dan melakukan pemeriksaan WGS, Whole Genome Sequencing, yaitu pemeriksaan ini variannya apa, itu rutin kita lakukan. Dalam setiap ketika kita dicurigai, misalnya tiba-tiba ada satu kelompok tertentu, kayak sekarang nih, kan 6 random banget ya, nggak ada yang 6 berkumpul di satu tempat gitu. Ini satu di sini gitu ya. Tapi ketika itu muncul dalam satu area, nah itu harus dilakukan WGS. Karena kita harus mencurigai ada apa nih. Upaya lainnya yang dilakukan Dinas Kesehatan, yakni mempercepat terciptanya kekebalan kelompok dari COVID-19. Hingga saat ini, warga yang telah menerima penyuntikan vaksin COVID-19 dosis pertama mencapai 98%, sementara untuk vaksin kedua telah mencapai 86%.